Pernahkah kamu melihat seorang pembantu rumah tangga di luar negeri, lalu bertanya-tanya bagaimana hidupnya di balik dinding mewah itu? Atau bertanya dalam hati, mungkinkah cinta datang pada seseorang yang bahkan tak pernah berani bermimpi tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Maya Story, tempat di mana kisah nyata mengajarkan kita arti sabar, doa, dan kekuatan hati seorang perempuan. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Namaku Nadia. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahku seorang buruh tani. Pagi-pagi buta sudah ke ladang, pulang saat matahari hampir tenggelam. Ibuku tidak bekerja. Sejak aku kecil, beliau sering sakit-sakitan. Kadang tidak bisa bangun dari tempat tidur berhari-hari. Aku anak sulung. Sejak kecil, aku tahu satu hal, aku tidak boleh egois. Aku ingat saat itu, aku masih duduk di kelas 2 SMA. Pulang sekolah, aku bantu ayah di sawah, lalu menggantikan ibu memasak, mencuci, dan menjaga adik-adik. Rasanya seperti hidup sudah dewasa terlalu cepat. Tapi aku tidak punya pilihan. Di malam hari, aku sering menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, izinkan aku membahagiakan keluargaku, meski caranya menyakitkan." Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah. Tidak ada biaya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kami sering mengandalkan pinjaman dari warung kecil di ujung kampung. Lalu datanglah tawaran dari tetangga jauh yang pernah jadi TKW di Arab. "Kalau kamu kuat, kerja di Arab itu bisa bantu keluarga, Nat. Tapi harus tahan mental." Aku tidak banyak berpikir. Aku hanya bilang pada ibu dan ayah, "Biar aku yang pergi. Mungkin ini jalanku." Untuk mengurus paspor, medical check-up, dan ongkos berangkat, aku harus meminjam uang dari beberapa tetangga. Ada yang memberiku koper bekas. Ada yang meminjamiku mukena. Semua aku bawa dengan air mata tertahan. Waktu keberangkatan, ibu tidak bisa mengantar ke bandara. Beliau hanya duduk di kursi bambu di teras, menangis sambil terus membaca doa. Ayah menggenggam tanganku lama sekali. "Nadia, kalau kamu sakit pulang saja. Jangan paksakan." Tapi aku hanya tersenyum dan bilang, "Kalau Nadia pulang sekarang, siapa yang gantiin ayah kerja?" Dengan izin Allah, akhirnya aku tiba di Arab. Di negara yang jauh, dengan bahasa yang asing, dan budaya yang membuatku seperti debu. Aku ditempatkan di sebuah rumah besar di Riyadh. Pemiliknya orang kaya. Rumahnya seperti istana. Tapi bagiku, itu adalah awal dari kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Aku tidur di ruang setrika. Bangun jam 4 pagi, tidur jam 11 malam. Semua pekerjaan rumah harus beres. Tidak boleh duduk lama. Tidak boleh bicara selain menjawab perintah. Makan hanya setelah semua orang selesai. Kadang cuma roti keras dan teh pahit. Aku menangis hampir setiap malam. Tapi aku selalu menulis di buku kecil. Nadia kuat. Demi ibu. Demi ayah. Demi masa depan. Dan dari sanalah, takdirku mulai digerakkan oleh Allah. Dari ruang sempit penuh cucian, menuju pintu takdir yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hari-hari di rumah majikan berjalan lambat tapi penuh tekanan. Kadang aku merasa seperti bayangan yang hanya bergerak saat dibutuhkan. Tak ada yang peduli kalau aku lelah. Apalagi rindu. Majikanku seorang wanita karir. Suaminya jarang di rumah. Anak-anak mereka sudah besar. Tapi sikap mereka dingin. Hanya memberi perintah. Tanpa senyum. Tanpa ucapan terima kasih. Aku bekerja di rumah bertingkat 2. Di dapur, aku bekerja. Di ruang makan, aku berdiri. Dan di sudut lorong panjang itu, untuk pertama kalinya aku melihat mata yang berbeda. Dia datang saat hari Jumat. Seorang pria tinggi, berjubah putih bersih, dengan sorot mata tenang tapi penuh tanya.
Dia duduk bersama keluarga, makan siang, lalu pergi tanpa banyak bicara. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi setiap kali dia datang, aku merasa ada yang memperhatikanku diam-diam. Bukan pandangan yang jahat, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba memahami. Beberapa minggu berlalu. Suatu hari, aku sedang membawa nampan berisi teh ke ruang tamu. Tanganku gemetar karena tegang. Gelas hampir tumpah. Dan tiba-tiba suara itu datang. Dalam bahasa Indonesia yang terbata. "Kamu dari Jawa?" Aku menoleh, terkejut. Itu pria yang sama. Aku hanya mengangguk cepat dan menunduk. Lalu pergi secepat mungkin. Takut majikanku marah. Malamnya, aku tak bisa tidur. Bagaimana dia tahu aku dari Jawa? Apa dia pernah ke Indonesia? Atau apa dia sedang mempermainkanku? Hari-hari berikutnya, dia semakin sering datang. Dan setiap kali, dia menyempatkan untuk menyapa. Kadang hanya 1-2 kata. Kadang senyum kecil. Awalnya aku abaikan. Tapi pelan-pelan, hatiku mulai waspada. Aku menjaga jarak. Aku takut. Aku tahu batasku. Aku hanya pembantu. Tak pantas menoleh pada langit yang terlalu tinggi. Tapi lalu datang hari yang paling mengejutkan dalam hidupku. Majikanku memanggilku ke ruang tamu. Di sana, duduk pria itu bersama 2 orang wanita tua yang ternyata adalah ibunya dan bibinya. Aku ketakutan. Jantungku berdegup kencang. Kupikir aku akan dikembalikan ke agen, atau ada yang menuduhku macam-macam. Tapi ternyata, mereka datang untuk melamarku. Ya, melamar. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Aku tidak mengerti. Ini pasti salah. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa seorang pria Arab kaya, dari keluarga terhormat, ingin menikahi pembantu seperti aku? Mereka bicara dengan lembut. Menjelaskan bahwa dia sudah memperhatikanku sejak lama. Dia bilang aku sopan, sabar, dan tidak pernah melawan meski sering dibentak. Dia bilang dia ingin menjadikanku istrinya, bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hatiku berperang hebat. Di satu sisi, ini bisa jadi jawaban dari semua doa-doaku. Tapi di sisi lain, aku takut ditertawakan. Takut dihina. Takut keluargaku di kampung dianggap menjual anaknya. Aku minta waktu. Dan selama seminggu, aku tidak bisa tidur. Aku menangis di sajadah. Aku minta petunjuk dari Allah. Kalau ini memang jalan MU, ya Allah, bukakan pintu keyakinan di hatiku. Dan di akhir malam ke-7, aku seperti mendengar bisikan. Pilihlah dengan niat yang benar. Karena niat yang tulus akan membimbing langkahmu. Aku pun mengambil keputusan. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Kalau keluarga saya setuju, saya bersedia." Setelah aku mengiyakan lamaran itu, semuanya berubah dengan cepat. Majikanku yang biasanya dingin, tiba-tiba memperlakukanku dengan lebih halus. Mungkin karena keluarganya sendiri yang terlibat dalam keputusan ini. Atau mungkin, karena akhirnya mereka melihat bahwa aku juga manusia. Keluarga pria itu, Khalid namanya, langsung menghubungi pihak agensi dan membuat semua urusan legal berjalan lancar. Aku diminta cuti dari pekerjaan untuk fokus pada persiapan pernikahan. Tapi dalam hatiku, justru badai pertanyaan tak berhenti menyerbu. Benarkah ini takdirku? Bisakah aku hidup sebagai istri orang Arab? Bagaimana dengan keluarga di kampung? Apakah mereka akan menerima ini? Aku belum berani memberi kabar ke rumah. Bukan karena ingin merahasiakan, tapi karena aku takut membuat ibu syok. Namun Khalid meyakinkanku, semua akan baik-baik saja. Aku akan menjaga kehormatanmu. Dan aku ingin menghormati keluargamu. Kami akhirnya menghubungi keluargaku lewat panggilan video. Wajah ibu tampak bingung. Ayah menatap diam. Tapi ketika Khalid menyapa mereka dengan bahasa Arab yang pelan dan sopan, dan berkata bahwa dia ingin menjadikanku istrinya secara sah, dengan restu mereka, aku melihat air mata jatuh di pipi ayahku. Beliau hanya berkata pelan, "Kalau dia memperlakukanmu dengan baik,
Kami ikhlas, nak. Hari akad itu datang. Sebuah ruangan kecil di rumah keluarga Khalid diubah menjadi tempat pernikahan. Tak ada pesta mewah. Hanya beberapa kerabat, seorang syekh yang memimpin akad, dan aku yang duduk dengan tangan gemetar. Aku memakai gamis putih sederhana, tanpa make-up, tanpa perhiasan. Hanya wajah pucat dan mata bengkak karena semalaman menangis. Syekh membacakan ijab kabul dalam bahasa Arab. Khalid menjawab dengan tegas. Dan saat itu juga, statusku berubah. Dari pembantu rumah tangga, menjadi istri seorang pria Arab yang mencintaiku dengan tulus. Setelah acara selesai, Khalid menghampiriku. Dia tidak menyentuhku, hanya duduk di dekatku dan berkata, "Sekarang kamu tidak sendiri lagi. Kamu punya aku." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena hatiku penuh syukur dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang perempuan desa yang hidup dalam jeratan kemiskinan bisa dijemput oleh takdir seperti ini? Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ini bukan keajaiban semata. Ini adalah hasil dari setiap air mata yang jatuh dalam sujud. Setiap pengorbanan yang kulakukan tanpa pamrih. Dan setiap doa yang kulangitkan tanpa lelah. Keesokan harinya, Khalid membawaku ke apartemen kecil yang telah dia siapkan. Tidak besar, tapi hangat. Dia memberiku kunci, memberiku hak, dan memberiku kepercayaan. Hari ini kamu mulai hidup baru, katanya. Dan kamu tidak harus berubah menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Aku hanya bisa menangis pelan. Karena dalam diam, aku tahu, Allah sedang menuliskan kisah yang lebih indah dari mimpi yang pernah kuucapkan. Pernikahan kami berjalan dengan damai. Tidak seperti bayangan banyak orang yang mengira aku akan hidup dalam tekanan karena perbedaan budaya. Khalid justru membimbingku dengan sabar. Ia mengajariku bahasa Arab pelan-pelan. Mengajakku memahami cara hidup mereka tanpa pernah menuntutku untuk berubah sepenuhnya. Hari-hariku kini jauh dari peluh dan air mata. Tak lagi bangun sebelum subuh demi menyikat lantai, atau berdiri sepanjang hari tanpa suara. Kini, aku bangun untuk menyiapkan sarapan suamiku, menulis jurnal harian, memelihara bunga-bunga kecil di balkon apartemen kami. Dan kabar paling mengguncangkan datang 3 bulan setelah pernikahan. Aku merasa tubuhku lemas, mual setiap pagi, dan sering mengantuk berlebihan. Aku pikir hanya kelelahan biasa. Tapi Khalid langsung membawaku ke dokter. Ketika dokter mengucapkan, "Mabruk, kamu hamil." Dunia seperti berhenti sejenak. Aku hamil. Seorang anak sedang tumbuh di dalam rahimku. Darah daging dari cinta yang dulu aku kira mustahil. Aku menangis sambil memeluk Khalid. Dan dia hanya mengusap kepalaku sambil berbisik, "Allah menjawab doamu. Nadia, kamu akan menjadi ibu." Masa kehamilan menjadi momen paling emosional dalam hidupku. Aku sering teringat ibu di kampung. Bagaimana beliau dulu mengandungku dalam kesulitan. Dan kini, aku mengandung anakku dalam kenyamanan yang dulu bahkan tak berani aku mimpikan. Setiap bulan, Khalid mengizinkanku menelepon keluarga. Kami mengirim uang rutin ke kampung. Rumah kecil kami mulai diperbaiki. Adik-adikku bisa lanjut sekolah. Dan yang paling penting, ibu terlihat lebih sehat. Katanya, dia tidak sesering dulu sesak napas. "Doa-doamu di negeri orang, rupanya menyejukkan kami di kampung," kata ayah suatu malam lewat sambungan video call. Aku hanya bisa tersenyum sambil menyeka air mata. 9 bulan berlalu dengan cepat. Aku melahirkan seorang anak laki-laki yang kami beri nama Ziyad. Kulitnya putih kemerahan. Matanya tajam seperti ayahnya. Tapi bibirnya mirip aku. Hari itu, aku memeluknya erat dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan membiarkanmu tumbuh tanpa cinta. Kamu akan tahu, ibumu pernah berjuang agar kamu lahir dalam kehormatan. Beberapa bulan setelah Ziyad lahir, Khalid berkata, "Sebaiknya kita pulang ke Indonesia. Walau hanya sebentar. Aku ingin bertemu orang tuamu. Aku ingin Ziyad tahu tempat ibunya berasal." Perjalanan itu terasa seperti menyeberangi 2 dunia.
Dari Riyadh yang mewah ke kampung halaman yang penuh kenangan. Saat mobil kami memasuki gang kecil menuju rumah, orang-orang berdiri di pinggir jalan menyambut. Ibu menangis saat memelukku. Ayah mengguncang tangan Khalid sambil terus mengucap hamdalah. Dan Ziyad, cucu pertama mereka, digendong dengan haru yang sulit kulukiskan. Aku menatap rumah kami yang kini sudah berdinding bata dan berpagar. Masih sederhana, tapi jauh lebih layak dari dulu. Dan semua itu bukan karena aku menjadi orang hebat, tapi karena aku pernah rela mengorbankan masa mudaku untuk pergi jauh. Demi mereka. Kepulangan kami ke desa menjadi buah bibir. Warga kampung ramai membicarakan perempuan yang dulu pergi dengan koper pinjaman. Kini pulang bersama suami Arab dan seorang bayi. Ada yang memuji, ada yang hanya diam memandang. Tapi aku tidak datang untuk dipuji. Aku datang karena rindu. Hari-hari di kampung terasa begitu damai. Aku duduk di teras bersama ibu, menyusui Ziyad sambil menatap langit yang dulu menjadi saksi semua doaku. Aku membantu ayah menanam bibit cabai di ladang belakang rumah. Membantu adik-adikku belajar dan memberi semangat agar mereka mengejar pendidikan lebih tinggi. Khalid tidak keberatan tinggal berbulan-bulan di desa. Ia belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Sering membantu ayah ke pasar. Bahkan ikut gotong royong saat ada acara warga. Awalnya, banyak yang canggung, tapi keikhlasan hatinya membuka banyak pintu penerimaan. Ayahmu orang baik, kata Khalid suatu malam. Pekerja keras. Sekarang aku mengerti, dari mana kamu belajar bertahan. Kami tidak pernah merasa lebih kaya dari yang lain. Tapi Allah memberiku cukup. Cukup untuk berbagi. Khalid dan aku sepakat untuk membangun sumur bor dan membagikan air gratis bagi warga yang selama ini bergantung pada air tada hujan. Kami juga membuat beasiswa kecil untuk anak-anak sekolah dasar. Dan pelan-pelan, orang-orang mulai memandangku bukan hanya sebagai Nadia yang dulu bekerja sebagai pembantu, tapi sebagai Nadia yang pernah berjuang, dan kini kembali untuk memberi. Aku sering duduk sendiri di kamar masa kecilku, memandangi bekas tulisan di dinding. Suatu hari nanti, aku ingin keluar dari kemiskinan. Dulu aku menulis itu dengan kapur tulis curian dari sekolah. Kini aku membacanya dengan air mata. Aku sadar, aku sudah berubah, tapi bukan berubah menjadi orang lain. Aku tetap Nadia, anak dari seorang buruh tani, kakak dari 3 adik yang selalu aku lindungi. Istri dari pria yang mencintaiku bukan karena apa aku sebelumnya, tapi karena siapa aku sebenarnya. Dan seorang ibu, yang akan memastikan anaknya tumbuh dengan cerita tentang keberanian, bukan tentang kekurangan. Satu malam sebelum kembali ke Arab, aku duduk bersama ibu. Beliau menggenggam tanganku dan berkata, "Nak, ibu dulu sering menangis karena tidak bisa memberi apa-apa padamu. Tapi sekarang ibu tahu, kadang Allah tidak memberi kita kemudahan saat itu, karena sedang menyiapkan kemuliaan di waktu yang lain." Aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, hidup kami sampai pada titik ini. Penuh luka, tapi juga penuh keberkahan. Kepulangan kami ke Arab terasa berbeda setelah kembali dari Indonesia. Ada rasa yang tak sama. Seperti ada 2 bagian hatiku yang kini saling bersahutan. Satu di Riyadh, tempat aku membangun keluarga kecilku. Satu lagi di kampung halaman, tempat aku menanam akar-akar doa dan kenangan. Ziyad tumbuh cepat. Matanya makin tajam, kulitnya makin terang. Tapi sifatnya makin mirip aku. Keras kepala tapi lembut hatinya. Dia sering memanggil, "Nenek," sambil menunjuk layar video saat kami melakukan panggilan ke rumah. Setiap malam, aku dan Khalid duduk di balkon. Kami membahas masa depan, termasuk rencana untuk mengajak orang tuaku berhaji tahun depan. Allah mengangkat derajatmu bukan untuk disombongkan, kata Khalid suatu malam. Tapi agar kamu bisa mengangkat mereka yang dulu menopangmu dengan doa. Aku mengangguk, membisu, karena dalam hati, aku tahu, semua ini adalah pinjaman. Dan setiap pinjaman harus dijaga dengan sebaik mungkin. Aku mulai menulis. Cerita tentang perjuangan seorang TKW. Tentang rasa lapar, dingin, rindu, dan doa-doa yang tak bersuara.
Aku kirimkan ke komunitas-komunitas perempuan Indonesia di luar negeri. Ternyata, banyak dari mereka yang menangis saat membaca. Banyak yang merasa tidak sendiri lagi. Sejak saat itu, aku mulai aktif berbagi. Bukan sekadar kisahku, tapi juga semangat untuk mereka yang masih berjuang di dapur rumah majikan, di balik tirai jendela apartemen mewah, atau di kamar sempit yang penuh kesunyian. Aku ingin mereka tahu bahwa luka itu bukan akhir dari cerita, bahwa Allah tidak pernah tidur, dan bahwa seorang perempuan bisa menjadi cahaya bagi keluarga, bahkan saat dunia memandangnya sebelah mata. Suatu hari, seorang gadis mengirim pesan padaku. Dia TKW baru, masih 19 tahun, dikirim orang tuanya karena terhimpit utang. Dia bilang, "Setiap malam saya dengarkan cerita Mbak Nadia. Saya jadi kuat. Saya jadi yakin, mungkin Allah juga sedang menulis kisah untuk saya." Aku menangis membaca pesannya. Karena aku tahu, dulu, aku juga seperti dia. Menangis sendirian, berharap suara hatiku sampai ke langit. Khalid memelukku saat aku terisak. Kalau kamu bisa membuat satu perempuan merasa tidak sendirian, itu lebih dari cukup. Itu pahala yang tidak terlihat, tapi ditulis langsung oleh langit. Malam itu aku menatap Ziad yang sedang tidur. Dan aku tahu perjuanganku belum selesai. Kini, tugasku bukan hanya sebagai istri atau ibu, tapi juga sebagai suara bagi mereka yang selama ini tidak terdengar. Karena aku percaya, setiap perempuan yang berani meninggalkan rumah demi keluarganya, suatu hari akan dipeluk takdir yang indah, selama ia tetap menggenggam harapannya pada Allah. Beberapa tahun telah berlalu. Ziad kini mulai bersekolah. Ia berbicara 2 bahasa, bahasa Arab dari ayahnya, dan bahasa Indonesia dariku. Ia tumbuh menjadi anak yang ramah dan cepat bersahabat dengan siapapun. Sementara itu, hidup kami berjalan dalam ritme yang menenangkan. Pagi dengan sarapan sederhana, siang dengan pekerjaan Khalid yang makin berkembang, dan malam penuh cerita keluarga. Tapi satu hal yang tidak berubah. Rinduku pada tanah kelahiran. Kami memutuskan untuk lebih sering pulang ke Indonesia. Tak sekadar berkunjung, tapi membangun sesuatu di sana. Khalid menginvestasikan sebagian hartanya untuk membuka usaha kecil, pertanian terpadu dan toko kebutuhan pokok. Bukan untuk mencari keuntungan besar, tapi untuk membuka lapangan kerja bagi para tetangga. Aku membangun sebuah rumah baca, tempat anak-anak bisa belajar, membaca buku, bermain tanpa takut dimarahi, dan menuliskan mimpi-mimpi mereka. Aku beri nama tempat itu Rumah Langit Nadia. Setiap kali melihat anak-anak di sana, aku teringat diriku dulu. Gadis kecil yang hanya bisa menggambar cita-cita lewat jendela bambu, yang bermimpi belajar lebih tinggi, tapi bahkan seragam pun harus diwariskan. Dan kini, aku duduk di bangku rumah baca itu, memandang anak-anak yang tertawa. Aku tersenyum, karena aku tahu, aku sudah kembali, tapi bukan sebagai Nadia yang pergi dengan air mata, melainkan sebagai Nadia yang pulang dengan berkah. Suatu sore, aku duduk di pinggir sawah bersama ayah. Kami diam, hanya mendengar suara angin dan cuitan burung di kejauhan. Ayah berkata, "Kamu anak yang kuat, Nak. Terima kasih karena sudah mengubah wajah keluarga ini." Aku tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat, dan membiarkan air mata jatuh satu-satu. Di malam harinya, ibu memeluk Ziad dan membacakan surat pendek. Matanya yang dulu redup karena sakit, kini bersinar kembali. Aku duduk di sebelahnya, mencium tangannya, dan membisikkan, "Bu, maaf kalau dulu aku terlalu jauh. Tapi semua itu untuk hari ini." Dan dalam diam, aku mengucap syukur. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang cinta atau keberuntungan, tapi tentang tekad, ketulusan, dan harapan yang tidak pernah padam. Aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Aku tidak malu menceritakan masa lalu. Karena justru dari sanalah aku belajar bahwa menjadi besar bukan soal harta atau gelar, tapi soal hati, tentang bagaimana kita tidak lupa pulang. Kini aku tahu
bahwa apapun yang Allah tulis untuk kita, pasti disertai alasan. Entah untuk menguatkan, menyadarkan, atau menaikkan derajat kita perlahan. Dan saat orang-orang bertanya padaku, "Nadia, kamu sekarang siapa?" Aku hanya menjawab, "Aku masih Nadia, perempuan desa, yang dulu pergi bukan untuk meninggalkan, tapi untuk kembali, membawa cahaya."